Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya mendatangkan suatu casing dari Segotep seperti contoh yang ada di sini boxnya, dan juga di sini penampakannya dari segi casingnya. Dan di bagian depan tersebut itu bukan tipenya mesh tapi tertutup, ya agak unik lah, berbeda seperti pada umumnya. Dan juga di bagian samping sini tipe tempered glassnya itu jendela. Unik sih. Harga di bawah 400.000 untuk yang ada di sini, apakah worth it atau tidak? Untuk produk yang ada di sini, ini adalah Segotep Gremlin 3. Dan apakah bagus atau tidak dari segi harganya? Di harga 389.000 untuk yang berwarna hitam, atau yang berwarna putih sih di 399, atau bisa dibulatkan di 400.000 lah untuk casingnya. Dan seperti biasa kita tes saja nanti dari segi sirkulasi udaranya apakah 1:1 atau tidak, dan juga kelebihan maupun kekurangan di casing yang ada di sini. Sebelum saya membacakan spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut dari segi spesifikasinya. Sebelum saya membongkar casing yang ada di sini, kita lihat dari segi belakangnya. Dia itu ada spesifikasinya komplit di balik sini. Yang pertama kita cek untuk yang ini, dia itu tipenya MATX atau ITX. Jadi kalau yang ATX 7 slot PC dia itu nggak support. Dan apalagi CPU cooler support sampai di 160 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa dia itu bisa masuk lah, jadi nyaman. Dan apalagi GPU card dia itu support sampai di 340 mm. Kalau semisal di bagian depan tidak dipasang fan. Kalau semisal dipasang fan, jadi maksimalnya tersebut di 315 mm. Dan kita coba aja nanti memakai VGA triple fan apakah bisa masuk atau tidak. Dan juga untuk yang lainnya, untuk hard disk cuma support di satu aja yang 3,5 inch. Kalau yang SSD 2,5 inch ada dua. Tapi kita lihat aja nanti apakah sesuai atau tidak seperti yang ada di bagian dalam ini setelah saya membongkarnya. Dan juga untuk fan-nya, di bagian depan support 2 fan 12 cm maupun 14 cm, di bagian atas juga sama 12 cm maupun 14 cm, dan juga di bagian belakang support 1 cm aja. Meskipun di bagian tengah sini juga bisa ya, tapi aku lebih merekomendasikan di bagian depan, atas, belakang aja. Itu udah cukup. Dan juga I/O interface-nya di bagian atas, bukan di atas sih, di bagian samping sini ya. I/O interface-nya ada tombol power, audio jack, serta ada USB 3.0 ada satu, USB 2.0 ada satu. Tidak seperti pada umumnya, kalau yang pada umumnya tersebut USB 2.0 nya ada dua, tapi ini cuma satu, nggak masalah sih, udah lebih dari cukup. Dan kurang lebih seperti itu dari segi spesifikasi di bagian ini ya. Untuk casingnya, aku kasih bagian bawah dulu ya. Kita lihat dari segi samping yang ada di sini, tipenya jendela ini terbilang cakep, harga di bawah 400.000, tipenya jendela ini udah bagus dan worth it lah daripada menggunakan tipenya casing di baut ya. Ini cakep dan kita ambil dulu seperti biasa, simpel ya. Ini tipe jendela dan aku kasih bawah dulu supaya tidak pecah dan juga tidak mengganggu lah untuk tempered glassnya. Dan lanjut di bagian dalam ada buku manual, kertas manual seperti yang ada di sini. Kita skip dulu untuk ini dan kita lihat dari depannya dulu. Untuk depan yang ada di sini, yaitu ada tulisan Segotep dan juga di sini berwarna abu-abu. Dan itu juga bisa dibongkar lah untuk yang ada di sini ya. Tinggal ditarik aja sih dari segi samping kiri kanannya seperti ini. Nah, ya. Jadi ada klipnya, bukan tipe magnet. Bisa dibongkar, bisa dipasang. Sistemnya seperti itu. Di bagian bawah juga sama sih, bisa dibongkar juga. Tinggal ditarik aja seperti contoh yang ada di sini. Emang agak berat ya di beberapa sisi. Benar, ya. Seperti ini untuk penampakannya. Untuk mengambil udara dari luar ke dalam, dia itu melalui sela-sela di bagian pinggir-pinggir sini. Kecil sih ya, tapi bisa apa enggak kita cek aja nanti dari segi sirkulasi udaranya apakah bagus atau tidak. Penasaran sih untuk yang ada di sini. Dan juga tipe fan-nya dia itu bisa dipasang melalui di bagian dalam, bukan di bagian luar. Kalau luar ya nggak bisa lah, dia itu menabrak. Dan juga I/O interface-nya di bagian samping sini ya, bukan di bagian atas. Dan di bagian dalam sini dia itu ada perbahutan dan juga kabel-kabelnya, dan juga dia itu tipenya MATX. Untuk memanjang ke samping itu juga bisa lah, ada slotnya. Di bagian sini ada power supply cover supaya tahu lah power supply apa yang kalian pakai. Dan juga di bagian bawah sini dia itu juga berlubang-lubang ya, seperti di sini penampakannya. Itu simple dan juga udah cukup bagus lah. Di bagian atas ini emang agak mepet ya, jadi kalau misal radiator mungkin kalau aku pribadi cuma bisa di 240 mm cuma di bagian depan, tapi kalau di bagian atas mungkin bisa pakai slot yang sebelah kanan ya, bukan yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri mungkin akan menabrak. Intinya seperti itu. Dan juga di bagian atas yang ada di sini ada dust filternya, jadi bagus ya. Udah ada dust filter di bagian atasnya. Dan kita cek di bagian belakang. Kita ambil dulu bautnya, bagaimana bentuknya. Sebentar.
dan kita tarik, dia tuh tipenya flat. Kita lihat di bagian belakang sini, untuk space nya terbilang ini udah cukup bagus lah, sekitar hampir di 2 cm atau di bawah 2 cm sedikit lah, kurang lebih seperti dari segi penataan kabel di bagian belakang sini. Untuk menata kabel di power supply kalian yang tipenya besar ataupun flat, tapi lebih baik menggunakan yang power supply yang tipenya flat kabelnya supaya gampang ditutup dan juga gampang dirapikan. Di bagian belakang sini ada satu slot SSD, ada bautnya ya, bisa dipasang maupun dibongkar, dan juga di bagian belakang sini ada bracketnya juga untuk hard disk. Jadi intinya untuk hard disk bisa lah 3,5 inch, ada 2 bisa masuk, maupun SSD cuma 1 aja di bagian belakang sini. Jadi maksimal ada 3 SSD juga bisa, ataupun di 2 hard disk 1 SSD juga bisa ya, udah cukup sih untuk yang ada di sini. Di bagian belakangnya ya seperti ini sih penampakannya ya. Dan juga di bagian perkabelan IO-nya yang ada di sini kita ambil dulu seperti apa bentukannya. Kita lihat yaitu berwarna flat hitam semua, kecuali USB 3.0-nya jadi wajar. Dan juga ada apa ya ini ya? Ada kabel moleknya sih. Buat apa ya? Aku juga penasaran sih. Apakah ada LED-nya apa enggak di bagian sini atau di logonya Secotep-nya lah. Kita cek aja nanti. Karena aku memang belum pernah memakai casingnya ini sih. Dia punya Gremlin juga. Dan juga di sini ada board-boardnya semua. Terbilang ini udah cukup bagus ya untuk board-boardnya standar pada umumnya. Dan lanjut di bagian bawah yang ada di sini ada kaki casingnya tersebut, yaitu tinggi serta ada busanya. Tapi yang ini cukup tinggi dan juga udah bagus, ada 4 sisi dan juga ada touch filter di bagian bawah untuk power supply. Bisa dibilang di bagian bawah itu udah sempurna ya, intinya seperti itu. Itu aja penjelasan dari saya dari segi casing Gremlin 3 dari mereknya Secotep. Apakah ini worth it atau tidak di harganya? Lihat aja habis ini dari segi situasi udaranya 1:1 atau tidak, dan juga kelebihan maupun kekurangan di casing yang ada di sini. Di harga di bawah 400.000 atau dibuatkan di 400.000 sih untuk casingnya. Itu aja, lanjut ke tes reviewnya dulu. Yuk. Lanjut ke pengujian suhunya. Jika lo pakai kaca di bagian samping dan juga tanpa kaca di bagian samping, apakah sama atau tidak suhunya? Yang pertama tanpa kaca dulu. Untuk minimalnya mendapatkan di 27 derajat dan juga maksimalnya di 79 derajat. Dan kalau pakai kaca di bagian samping, untuk minimalnya mendapatkan di 28 derajat dan juga maksimalnya di 80 derajat. Kalau kita bandingkan tanpa kaca dan juga pakai kaca di bagian samping, cuma terpaut di 1 derajat aja untuk yang ada di sini. Bisa dibilang ini bagus, meskipun belum sempurna nggak masalah sih, cuma terpaut di 1 derajat aja. Dan lanjut kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya. Sirkulasi udaranya itu bagus, cuma terpaut di 1 derajat aja untuk yang ada di sini. Lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 160 mm, jadi nyaman lah. Semua CPU cooler yang menggunakan heat pad bisa masuk. Dan apalagi radiator support sampai di 240 mm di bagian depan bisa, atas juga bisa. Tergantung size-nya sih, menabrak atau tidak. Lalu untuk GPU, dia itu up to sampai di 340 mm. Kalau memakai fan di bagian depan, jadi maksimalnya di 315 mm. Kalau yang ada di sini saya tuh menggunakan yang triple fan, dia itu bisa masuk lah, jadinya aman. Kalau yang saya pakai ini di 29 cm lah, jadi bisa masuk. Lalu yang ketiga, tempered glass-nya tipe jendela di bagian samping. Terbilang ini bagus dan juga gampang dibuka maupun ditutup. Berbeda seperti yang menggunakan baut di bawah harga 400.000, itu kurang sih. Dan apalagi ini harga terjangkau, sudah mendapat tipe jendela. Lalu yang keempat, ada dust filter di bagian atas dan juga di bagian bawah. Ini udah lebih dari cukup. Apalagi ingat, di harga terjangkau. Kalau di bagian depan nggak ada ya nggak masalah sih untuk yang itu. Lalu yang kelima, terdapat power supply cover di bagian samping bawah. Yang dimana tersebut itu terbuka ya. Tapi ini opsional, ada yang suka, ada yang tidak. Kalau aku pribadi lebih suka karena supaya tahulah power supply apa yang kalian pakai. Dan kalau misal ada RGB-nya supaya lebih menarik lah untuk tampilannya. Lalu yang keenam, support hard disk maksimal 2 dan juga SSD maksimal 1. Ini kalau saya lihat dari segi bracketnya.
hard disk ada bracketnya atas bawah maksimal 2, dan juga SSD di bagian belakang MUPU ada bracketnya juga maksimal 1, seperti gambaran yang ada di sini. Lalu yang ketujuh, terdapat rongga atau space up to sampai di 2 cm di bagian belakang casing, yang dimana untuk menata kabel atau manajemen kabel supaya gampang ditutup dan juga dirapikan. Terbilang ini bagus. Lalu yang kedelapan, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya. Kakinya tersebut yaitu tinggi, dan apalagi busanya yaitu lebar. Jadi terbilang ini udah bagus lah dari segi di bagian bawahnya. Dan lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, belum menemukan lagi, silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casing yang ada di sini? Setelah melihat video ini, ataupun sudah memakai casingnya ini, Segotep Gremlin 3. Silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 389.000, apakah ini bagus atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini bagus, yang dimana tampilannya simple di bagian depan dan juga unik lah, berbeda seperti pada umumnya. Dan apalagi bisa di custom, seperti gambaran yang ada di sini, bisa dikasih stiker sesuka kalian. Jadi terbilang ini keren, dan apalagi LED Segotepnya tersebut yaitu RGB, supaya ada estetikanya lah di bagian depan. Dan airflow-nya itu bagus, cuma tepat 1 derajat aja dari segi maksimal maupun minimalnya. Dan yang terpenting, tempered glass-nya itu tipenya jendela, jadi baguslah dibuka maupun ditutupnya simple. Serta CPU cooler-nya itu bisa masuk semua yang menggunakan heat pad. Kalau radiator yang dual fan, dan kalau GPU triple fan juga bisa lah, seperti yang saya pakai ini, dia itu bisa masuk. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Segotep Gremlin 3. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review part PC seperti contoh yang ada di sini, casing, SSD, CPU cooler maupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.